Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah konsep dalam dunia pendidikan yang mungkin sering Anda dengar, ya? Sebuah istilah yang lagi naik daun sepertinya. Betul sekali. Tapi mungkin maknanya masih agak-agak kabur. Istilahnya, pembelajaran berdiferensiasi. Dan ini penting banget karena pada dasarnya ini adalah jawaban atas sebuah realita yang nggak bisa kita hindari. Setiap anak di dalam satu kelas itu unik, berbeda. Tepat. Nah, untuk pembahasan kali ini, sumber kita adalah kutipan dari buku Strategi dan Fondasi Pembelajaran Berdiferensiasi. Misi kita sederhana aja. Oke, Kita akan coba membongkar pendekatan ini, kita lihat mesin di dalamnya, dan cari tahu apa sih yang bikin ini relevan. Anggap saja ini upaya kita untuk memahami cara merancang ruang kelas yang menghargai setiap individu. bukan lagi yang satu untuk semua. Bukan lagi pendekatan satu untuk semua yang mungkin kita ingat dari zaman sekolah dulu. Tepat. Dan mungkin perlu kita luruskan dari awal ya, ini bukan sekedar kumpulan trik atau tips and tricks mengajar gitu. Bukan sekedar strategi praktis ya. Bukan, sumber kita ini menekankan bahwa ini adalah sebuah cara berpikir, sebuah filosofi. Tujuannya ada dua. Pertama, menghormati kebutuhan belajar setiap siswa. Kedua, memaksimalkan potensi belajar mereka. Oke. Karena pada dasarnya kan semua populasi siswa itu beragam, heterogen. Jadi pendekatan ini relevan dimanapun. Oke, mari kita bedah ini. Ada satu ide fundamental yang langsung diangkat di sumber kita, yang menurut saya ini membalik cara pandang umum. Yang mana tuh? Dikatakan bahwa agar seorang guru bisa fleksibel dalam cara mengajar, the how, mereka harus sangat paham dulu tentang siapa yang mereka ajar, the who, dan apa yang mereka ajar, the what. Benar, ini pergeseran yang sangat mendasar. Biasanya, guru mungkin berpikir, oke, materinya tentang, katakanlah, fotosintesis. Gimana cara terbaik saya menjelaskannya? Terdengar logis kan? Tentu, tapi pendekatan ini meminta kita mundur selangkah. Sebelum bertanya bagaimana, kita harus tanya dua hal dulu. Pertama, siapa murid-murid saya ini? Apa yang udah mereka tahu? Minat mereka apa? Ada yang suka gambar, ada yang suka data. Oke, itu siapanya? Kedua, apa esensi dari fotosintesis itu? Bukan cuma hafal rumusnya, tapi ide besarnya. Bahwa tumbuhan itu memasak makanannya sendiri pakai cahaya matahari. Nah, setelah kita pegang jawaban siapa dan apa ini, Ide tentang bagaimana cara mengajarnya akan muncul sendiri. persis, akan muncul dengan lebih kreatif, lebih relevan, dan lebih alami. Oke, tapi ini terdengar sangat idealis. Di dunia nyata, seorang guru mungkin menghadapi 30 siswa dengan 30 kebutuhan berbeda. Apa realistis mengharapkan mereka memahami siapa dan apa secara mendalam untuk setiap individu? Rasanya kayak pekerjaan yang mustahil. Pertanyaan yang sangat valid. Dan ini kritik yang sering muncul. Tentu saja, ini bukan berarti guru harus bikin 30 rencana pembelajaran yang beda setiap hari. Nah, itu dia. Kuncinya bukan di kuantitas, tapi di kualitas observasi. Guru yang baik itu kan secara intuitif udah melakukan ini. Mereka tahu siapa yang butuh tantangan lebih, siapa yang perlu didampingi. Diferensiasi ini hanya membingkai intuisi itu jadi praktek yang lebih disengaja. Jadi lebih terstruktur gitu ya. Betul. Ini tentang membuat beberapa penyesuaian strategis, bukan merombak segalanya. Fleksibilitas itu hasil dari pemahaman, bukan tujuan itu sendiri. Saya paham. Jadi ini bukan soal kesempurnaan, tapi soal kesadaran dan niat. Nah, setelah fondasi siapa dan apa ini kuat, sumber memperkenalkan sebuah analogi yang menarik. Ada 5 tuas atau papan kontrol di dalam kelas. Ah iya, 5 tuas yang bisa diatur guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang berbeda-beda. Analogi yang pas sekali. Anggap saja guru itu pilot di kokpit kelasnya. Dia punya 5 tuas kendali utama. 3 yang pertama ini bisa kita sebut mekanisme pembelajaran, Mekanisme. yaitu konten, proses, dan produk. Ini bagian teknisnya, mur dan baut dari kegiatan belajar mengajar. Oke, mekanisme. Mari kita mulai dari konten. Apa yang bisa diubah dari sini? Konten itu kan apa yang dipelajari siswa. Diferensiasinya bukan berarti mengubah kurikulum loh. Oh, bukan. Bukan, tapi mengubah cara siswa mengakses kurikulum itu. Misalnya, belajar proklamasi. Ada yang baca teks dari buku. Mungkin siswa lain lebih paham kalau nonton video dokumenter. Atau siswa yang cepat paham, kita kasih artikel analisis sejarah yang lebih dalam. Jadi konten intinya sama. Sama,
tapi pintu masuknya bisa beda-beda. Pintu masuk yang berbeda untuk tujuan yang sama. Oke, lalu tuas kedua, Proses. Ini aktivitasnya ya. tepat. Proses itu saat siswa mengunyah dan mencerna kontennya. Ini jantungnya kegiatan belajar. Oke. Setelah masuk lewat pintu yang beda tadi, apa yang mereka lakukan di dalam? Ada yang mungkin lebih suka diskusi kelompok kecil. Ada yang butuh waktu buat refleksi, nulis jurnal sendirian. Ada juga yang kinestetik, harus sambil gerak, mungkin bikin timeline di lantai kelas. Memaksa semua mencerna dengan cara yang sama, itu seperti memaksa semua orang makan dengan kecepatan yang sama. Pasti ada yang tersedak, ada juga yang masih lapar. Dan yang terakhir dari mekanisme ini, produk. Ini soal bagaimana siswa membuktikan kalau mereka sudah paham. Benar. Secara tradisional, produk ini seringkali cuma satu, ujian, pilihan ganda atau esai. Itu yang kita tahu ya. Betul. Tapi di kelas berdiferensiasi, etalase buat menunjukkan pemahaman itu jauh lebih beragam. Siswa yang jago bicara bisa diminta presentasi, yang visual bisa bikin infografis, yang suka membangun sesuatu bisa bikin diorama. Nah, ini memunculkan pertanyaan. Kalau produknya beda-beda, bukankah ini jadi masalah pas penilaian? Gimana cara membandingkan nilai esai dengan nilai diorama secara adil? Apa standarnya? Nah, itu dia tantangan utamanya. Kuncinya ada pada rubrik penilaian. Rubrik. Apapun bentuk produknya, esai, podcast, atau diorama, kriteria penilaiannya harus fokus pada hal yang sama, pemahaman konsep inti. Misalnya, apakah produk itu bisa menjelaskan 3 penyebab utama Perang Dunia secara akurat? Apakah argumennya didukung bukti? Jadi bukan bagus tidaknya diorama itu secara artistik. Bukan itu intinya. Tapi seberapa bagus diorama itu menjelaskan konsepnya. Rubrik inilah yang jadi benang merah yang memastikan penilaian tetap objektif. Oke, itu menjernihkan. Jadi kita sudah punya 3 mekanisme. Konten, proses, dan produk. Tadi Anda bilang ada 5 tuas. Masih ada 2 lagi. Betul, jika 3 yang pertama tadi adalah mekanisme, maka 2 yang terakhir ini adalah atmosfernya. Atmosfer. Saya suka istilah itu. Mereka adalah afek dan lingkungan belajar. Tanpa atmosfer yang tepat, sebagus apapun mekanismenya, mesin pembelajaran nggak akan jalan optimal. Mari kita bahas afek. Ini kedengarannya agak abstrak. Coba kita buat lebih konkret. Afek ini pada dasarnya adalah saklar utama motivasi siswa. Ini tentang sisi emosional dari belajar. Sisi emosional ya. Apakah siswa merasa aman buat bertanya tanpa takut diejek? Apakah mereka merasa materi ini ada hubungannya dengan hidup mereka? Apakah mereka percaya usaha mereka akan dihargai? Kalau saklar ini off, Karena siswa cemas, bosan, atau merasa nggak dihargai. iya, maka sebagus apapun konten atau proses yang kita rancang, arusnya nggak akan mengalir, pembelajaran nggak akan nempel. Jadi ini bukan sekedar nice to have, tapi fondasi. Ini mengingatkan kita bahwa siswa bukan robot penyerap informasi ya. Mereka manusia. Dan terakhir, lingkungan belajar. Bedanya apa dengan afek? Kalau afek itu iklim emosional di dalam diri siswa, lingkungan belajar itu soal cuaca dan tata ruang di dalam kelas, fisik dan sosial. Tata ruang. Apakah tata letak meja dan kursi fleksibel? Bisa buat kerja kelompok, bisa buat kerja mandiri, sumber belajar mudah diakses, nggak? Tapi yang lebih penting lagi, apakah budaya di kelas itu mendukung? Budaya yang menghargai pertanyaan, merayakan proses mencoba meskipun gagal. Dan mendorong kolaborasi, bukan cuma kompetisi. Persis, lingkungan belajar itu wadahnya. Kalau wadahnya retak, misalnya karena ada perundungan atau persaingan nggak sehat, semua elemen lain bakal bocor dan tumpah. Oke, jadi kita punya papan kontrol dengan 5 tuas ini. Konten, proses, produk, afek, dan lingkungan. Tapi pilot yang baik kan nggak asal narik tuas. Dia harus lihat panel instrumennya dulu. Nah, dalam kasus guru, apa panel instrumen yang jadi panduan untuk mengatur kelima tuas tadi? Analogi yang sempurna, panel instrumen itu menurut sumber kita terdiri dari 3 indikator utama tentang siswa. 3 karakteristik inilah yang jadi pemicu guru melakukan penyesuaian. Apa saja itu? Ketiganya adalah kesiapan, minat, dan profil belajar. Mari kita mulai dari yang pertama, kesiapan atau readiness. Saat dengar kata ini, pikiran saya langsung ke kemampuan atau level kepintaran. Apakah itu yang dimaksud? Nah, ini dia. Ini salah satu miskonsepsi terbesar. Sumber kita sangat tegas soal ini. Kesiapan bukanlah sinonim dari kemampuan. Bukan.
Bukan juga label permanen seperti pintar atau kurang. Kesiapan itu potret snapshot, di mana posisi pengetahuan dan keterampilan siswa saat ini untuk topik ini. Oh, spesifik per topik ya? Betul. Seseorang bisa punya tingkat kesiapan tinggi di matematika, tapi rendah di pelajaran menulis. Itu normal. Ini tentang titik awal, bukan vonis. Ada contoh yang kena banget di teksnya, tentang 3 siswa, Rep, Yuchu, dan Dona. Iya, saya ingat itu. Dikatakan betapa ruginya kalau kita nggak sadar, Rep dan Yuchu masih punya lubang pemahaman dasar. Sementara di sisi lain, Dona sudah menguasai materi untuk seminggu ke depan. Kalau ketiganya dikasih tugas yang sama, Bisa dipastikan nggak ada yang belajar maksimal. persis, Rep dan Yuchu akan frustrasi, sementara Dona akan mati kebosanan. Tujuan merespons kesiapan ini bukanlah untuk bikin tugas jadi gampang ya. Bukan. Bukan, tujuannya adalah menemukan the sweet spot. Tugasnya harus sedikit di atas level mereka saat ini. Cukup sulit untuk jadi tantangan, tapi nggak terlalu sulit sampai bikin putus asa. Lalu kita berikan tangga atau dukungan yang tepat. Scaffolding istilahnya. Betul, scaffolding, agar mereka bisa memanjat ke level berikutnya. Seperti belajar sepeda, kita kasih roda bantu dulu, baru kita lepas. Oke. Indikator kedua di panel instrumen. Minat atau interest. Ini sepertinya lebih jelas soal hal-hal yang disukai siswa. Tapi apakah ini cuma sekedar cara biar belajar jadi seru-seruan aja? Bisa jadi terlihat seperti itu di permukaan, tapi tujuannya jauh lebih dalam. Minat itu kail emosional yang paling kuat. Kail emosional. Ini tentang membuat belajar menjadi bermakna. Saat siswa lihat ada hubungan antara pelajaran dengan dunia mereka, motivasi internal mereka bakal menyala. Bukan lagi soal saya harus belajar ini buat lulus ujian, tapi jadi, Oh, ternyata ini ada gunanya dan keren juga. ya katakanlah kita lagi ngajar konsep persentase di matematika. Buat siswa yang suka game, kita bisa pakai contoh diskon item di game. Buat yang suka K-pop, kita analisis data voting idola mereka. Buat yang suka olahraga, statistik atlet. Bisa banget. Konsep matematikanya sama persis, tapi bungkusnya disesuaikan. Hasilnya, pemahaman lebih dalam dan ingatan yang lebih lama. Karena informasinya nyangkut ke sesuatu yang udah ada di hard drive otak mereka. Oke. Jadi kita punya kesiapan, di mana posisi mereka, dan minat, apa yang bikin mereka semangat. Indikator terakhir adalah profil belajar. Learning profile. Sumber ini menyebutkan banyak faktor, gaya belajar, preferensi kecerdasan, bahkan pengaruh gender dan budaya. Wah, ini kedengarannya paling kompleks. Apa guru harus jadi psikolog juga? Memang kompleks karena manusia itu kompleks kan, tapi kita bisa sederhanakan idenya. Intinya bukan menghafal 10 tipe profil belajar, tapi lebih ke mengajukan pertanyaan sederhana dengan cara apa anak ini belajar paling alami dan efisien. Oke. Sumber kita melontarkan pertanyaan reflektif yang bagus. Mengapa kita sering memaksa siswa belajar dengan cara yang terasa canggung bagi mereka, padahal kita bisa mengajar dengan cara yang terasa lebih natural? Pertanyaan yang menohok ya. Dan tujuannya di sini ada 2. Ini nuansa yang penting. Pertama, tentu saja, membantu siswa belajar lewat jalur kekuatan mereka biar lebih efektif. Kalau anak itu visual, ya kasih diagram. Tentu. Tapi tujuan kedua adalah untuk sesekali mengajak mereka keluar dari zona nyaman. Untuk melatih area lain. Pembelajar visual itu mungkin sesekali perlu didorong menjelaskan idenya secara lisan untuk melatih kemampuan auditorinya. Jadi tujuannya efisiensi sekaligus pertumbuhan. Jadi kalau saya coba rangkai semuanya, kita berangkat dari fondasi untuk memahami siapa siswa kita dan apa esensi kurikulumnya. Betul. Lalu, dengan informasi itu, kita lihat ke panel instrumen yang menunjukkan kesiapan, minat, dan profil belajar mereka. Data dari panel itu. Berdasarkan data dari panel itu, kita kemudian secara sadar mengatur papan kontrol yang berisi 5 tuas: konten, proses, produk, afek, dan lingkungan. Begitu ya alurnya. Anda menangkap gambaran besarnya dengan sempurna, dan ini membawa kita kembali ke ide awal. Bahwa ini bukan resep kaku. Betul. Pembelajaran berdiferensiasi itu bukan resep kaku, bukan jika siswa A maka lakukan B. Bukan checklist ya. Tadi saat Anda menjelaskan, saya membayangkan ini lebih mirip seperti tarian. Tarian. Seorang penari yang baik kan nggak cuma ngikutin langkah yang dihafal, tapi dia merespons musik, lantai, dan pasangannya secara dinamis. Guru ini seperti menari dengan 3 karakteristik siswa sambil memainkan 5 elemen kelas. Saya sangat suka analogi tarian itu.
Itu menangkap esensi keluasan, intuisi, dan responsivitasnya. Benar kan? Tepat sekali. Ini benar-benar sebuah cara berpikir, sebuah komitmen untuk melihat setiap siswa sebagai individu utuh dan secara sengaja merancang pembelajaran untuk membuka potensi unik mereka. Ini pergeseran dari pengajaran yang berpusat pada materi Ke pengajaran yang berpusat pada siswa. tanpa mengorbankan kedalaman materi itu sendiri. Baiklah, sebuah rangkuman yang kuat. Intinya adalah menjadi pendidik yang responsif, yang sadar bahwa di dalam satu kelas ada spektrum kesiapan, minat, dan profil belajar yang luas. Dan tugasnya adalah menari di antara keragaman itu. Dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang strategis dan bermakna. Tepat. Satu perubahan kecil yang disengaja seringkali bisa memberi dampak yang luar biasa besar bagi seorang siswa. Kualitas, bukan kuantitas penyesuaian. Sebagai penutup, ada satu pemikiran terakhir yang bisa dibagikan untuk direnungkan oleh pendengar kita? Tentu. Di awal tadi kita sempat singgung bahwa sumber kita menyebutkan budaya dan gender ikut mempengaruhi profil belajar seseorang. Ini ide yang sangat dalam. Benar. Jadi saya ingin mengajak Anda merenung sejenak tentang lingkungan belajar Anda sendiri. Bisa jadi saat di sekolah dulu, di tempat kerja sekarang, atau bahkan saat Anda mencoba belajar hal baru sendirian lewat YouTube. Oke. Coba pikirkan bagaimana profil belajar unik Anda, yang mungkin juga dibentuk oleh latar belakang Anda, memengaruhi cara Anda menyerap informasi. Dan pertanyaan yang lebih penting lagi, setelah mendengar diskusi kita hari ini, bagaimana Anda bisa secara sadar menjadi guru bagi diri sendiri? Bagaimana Anda bisa menyesuaikan konten, proses, atau lingkungan belajar Anda sendiri untuk mencapai potensi maksimal?